tubuh manusia yang membentuk sinyal ini namanya mitokondria. Itu dari ibu, bukan dari bapak. Mitokondria di tubuh saya itu dari sel telur ibu saya. Ibu saya namanya ya Ibu Hermina binti Ishak. Bukan dari ayah saya Dahlan Hussein. Ibu juga gitu. Diri ibu, mitokondrianya dari ibunya ibu, bukan dari bapak. Anak saya Lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, mitokondrianya dari saya. Suami saya Priyanto Sismadi, mitokondrianya dari ibunya. Paham ya Bu? Emang apa gunanya Bu Aisyah? Mitokondria itulah yang membuat energi. Jadi kalau ibu mau anaknya semangat, ibu harus semangat. Semangat anak itu karena dari ibunya loh. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu suka ngomong sama saya, Bu Aisyah gimana saya mendidik anak? Bapaknya itu loh. Kenapa bapaknya? Bapaknya nggak sholat, susah sholat, galak kasar ngomongnya. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Lu nggak apa-apa? Lah siapa suruh ibu cari begituan? Kan ibu yang cari. Tapi nggak usah takut-takut banget. Kenapa? Karena anak itu ngikut ke ibu. Semangatnya ya. Kata orang kalau ibunya pinter, anaknya pinter. Bukan masalah pinternya, semangat. Semangat apa? Semangat belajar. Kalau ibu semangat belajar, anaknya semangat belajar. Ibu semangat nyambungin otak, anaknya juga semangat nyambungin otak. Tapi ingat, teori belajar bukan cuma baca buku loh. Ingat ya Bu. Ada anak belajar cuma dengar begini nih. Dia telepon temennya. Coba lo jawab pertanyaan-pertanyaan buku. Nah, dia dengar itu dia udah belajar Bu. Kenapa? Gaya belajar dia auditori. Jangan suruh, kau belum belajar ya? Telepon melulu, selesai. Padahal waktu dia nelpon itu proses belajar. Kenapa? Dia auditori. Ada anak gaya belajarnya gerak, kinestetik. Main basket. Ibu nggak tahu waktu dia main basket, dia lagi ngafalin. Ibu marah, main basket terus. Simpan. Oh selesai. Nggak jadi belajar. Paham ya Bu ya? Nah, mitokondria itu juga yang mengeluarkan sinyal. Maka sinyal ibu sama dengan sinyal anak. Kalau ibarat radio, kalau ibu FM, itu anak juga FM. Ya. Kalau anak sambung gimana Bu Aisyah? Kita FM, dia AM. Nah ibunya bukan kita. Ya. Kita 88,5 frekuensinya FM, anak juga 88,5. Maka Bu, ya doa ibu, niat ibu, prasangka ibu itu kenceng banget sampai ke anak. Kan asik Bu. Anak ada di bawah kendali kita. Bukan bapaknya. Tapi kalau ongkos bapaknya. Dan Islam sangat adil. Sinyal datangnya dari ibu, tapi waktu kita mendoakan harus sebut nama bapaknya. Adil kan? Ya Allah, saya kirimkan ini pada anakku ya Allah, Lanang bin Priyanto Sismadi. Harus sebut nama suami kita Bu. Tapi sinyalnya dari kita Bu. Adil kan? Adil. Sampai sini bisa paham ya Bu? Luar biasa prasangka kita akan membuat ya apa yang kita prasangkakan itu jadi. Masya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Ada ini di tubuh kita Bu. Ya. Jadi sekali lagi Bu, pada saat ibu ya memikirkan sesuatu, tiba-tiba ibu kepikirannya buruk, segera delete, bersihkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung counter dengan prasangka baik. Bisa begitu ya Bu? Kalau prasangka ini mau diangkat menjadi doa, angkat tangan. Kalau ibu tidak angkat, itu masih prasangka atau niatan. Untuk menjadi doa, ibu angkat tangan. Itu bedanya. Kenapa Bu Aisyah? Karena kalau angkat tangan, sinyalnya akan jauh lebih panjang, lebih dahsyat. Ya Bu? Ibu lagi duduk-duduk. Ya, anaknya lagi camping. Musim hujan. Tiba-tiba ibu kepikiran, aduh ntar kepleset tuh. Ya, kalau ibu terus-terusan ngomong begitu bisa kepleset betulan. Tapi karena ada ya loncatan pikiran seperti itu, ibu juga harus menerima dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah.
untuk membedakan apakah ini hayalan ibu atau itu firasat. Ya, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apabila ini firasat, ya Allah, Engkau maha melindungi. Jadi kalau ada pikiran gitu nggak boleh didiem-diemin ya Bu. Terkadang itu firasat, kenapa? Ya, anak sama kita mau apa yang terjadi kita udah kena duluan Bu. Jadi kan misalnya lagi nonton tiba-tiba ibu yang ngelihat anak jatuh, ibu gini, alah itu kan cuma pikiran buruk aja. Ibu, kita belum ahli membedakan ini pikiran buruk atau ini firasat. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Itu udah keren. Ya Bu, itu sikap kita harus sigap seperti itu. Ya, lagi begini tiba-tiba, ya kita kebayang, anak naik motor jatuh, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik, ya Allah, na'udzubillah min zalik, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Shopee 99 Super Shopping Day Midnight Sale 9 September dari tengah malam hingga jam 2 pagi. Nikmati gratis ongkir Rp0 seharian, bayar setengah harga, dan flash sale Rp9.999. Hanya di Shopee 99 Super Shopping Day Midnight Sale. Sampai sini bisa paham ya Bu? Itu tugas kita sebagai ibu. Nggak usah tugas kita sibuk nanyain siapa kamu telepon, mana WA-mu, mana nggak usah Bu. Setiap 2 jam kita telepon, lagi ngapain? Nggak usah. Bukan itu tugas kita. Kenapa? Anak-anak sudah tidak mau dikontrol. Tetapi marilah kita dampingi anak kita dan suami kita dengan badan bioplasmi kita. Bukan dengan badan seluler saja. Pada saat dia tidak berada sama kita, dampingi dengan badan bioplasmi kita. Selalu ada kita di dalam diri anak kita Bu. Kenapa? Sinyalnya sama. Jadi kalau ibu kesel, hati-hati. Anak bisa 3 kali kesel. Kok bisa begitu Bu Aisyah? Tubuh ibu di dalam anak itu 75%. Tubuh ayah di dalam anak itu 25% saja. 75 dengan 25 berapa kali Bu? 3 kali. Maka salah satu hikmah mengapa Rasulullah mengatakan pada saat sahabat bilang, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati? Orang tuaku siapa Bu? 2, 3, 75% nggak? Jadi kalau ibu sedih kelamaan, tidak cepat-cepat ibu redesignin ulang lagi, anak 3 kali sedih. Ibu marah, dia 3 kali marah. Ibu senang, 3 kali senang. Suami kita juga gitu. Kalau ibunya senang, dia 3 kali senang. Siapa masih punya ibu mertua? Bikin senang beliau. Walaupun gak cocok, bikin senang. Supaya suami kita 3 kali senang. Oke ya? Bu Aisyah udah terlanjur, ya sudah, doain Bu. Jangan salah ya, ruh seorang ibu tetap jagain anaknya. Ruh seorang ibu tetap jagain anaknya, walau alam bisawab. Contoh ya, adik saya, mungkin ibu tahu ya bahwa salah satu adik saya kena narkoba ya. Pada suatu ketika dia ditangkap polisi, dia dipukulin, tapi dia nggak rasa sakit. Tahu-tahu dia sudah berdarah saja sama giginya tanggal. Waktu saya tanya, kamu sakit? Enggak tuh, nggak rasa. Kenapa? Saya lihat ibu datang, dia peluk saya. Jadi yang dipukul itu bukan saya itu, sudah ada ibu di situ. Wah, saya langsung, ya Allah, saya kirimkan doa buat ibu saya, ya Allah, ya Allah. Kita Bu, seorang ibu saja, seorang kita sudah meninggal saja, ya, kita masih jaga anak kita. Bahkan kadang masih jaga suami kita. Makanya kadang suami kita kalau dia nikah lagi, kita datang waktu ijab kabulnya. Kita jaga. Kita udah meninggal aja masih kepo. Siapa gantiin gue ya? Habis ibu tegang banget mukanya. Ya, baik. Ada yang mau ditanya? Masih ada sedikit untuk nutrisi ya Bu, sebentar ya. Ibu mau tanya apa sayang? Boleh? Kerasin suara boleh sayang? Mbak Bibi minta siap-siap nutrisi ya. Ya Allah Bu, kita sampai mati masih ngurusin anak, ngurusin suami. Dan enaknya udah deket Allah. Tinggal ngomong, ya Allah, suami saya mau nikah. Boleh dong saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ya, baik. kalau untuk masalah trauma, entah trauma di diri sendiri di Baik. masa lalu atau dengan trauma dengan pergaulan anak yang salah, Mm-mm. itu apa akibat pikiran pola pikir kita yang salah di sebelah kanan atau bagaimana? Ini enggak, bukan kanan sama kiri ya Bu ya. Jadi gini, pada saat kita pernah merasakan, pasti kita pernah suatu ketika trauma ya. Ada satu kejadian yang sudah jadi itu.
Apakah itu pikiran buruk ataukah itu terjadi karena apa? Ya, yang lalu-lalu kita agak sulit, Bu. Kenapa? Itu sangat multi. Tetapi oleh para ahli neuroscience dan energi, ya, nasib hidup kita itu dari settingan pikiran dan perasaan. Ya, kita mikir nih misalnya ya, yang lalu-lalu sudah kita tutup karena memang kita nggak paham. Karena dari lalu-lalu kan juga kita berpikir dan berperasaan kan, Bu. Tapi bisa jadi yang lalu-lalu pikiran dan perasaan kita cenderung nuansanya kesedihan atau ketakutan. Tetapi itu wajar. Kenapa? Otak kita tuh ada otak emosi takut, sedih, dan khawatir. Ada. Makanya, karena dasarnya ada otak sedih, takut, khawatir, dan negatif lainnya, maka Allah kasih tuntunan dalam menjalani hidup ini. Untuk selalu ya dalam kehidupan yang penuh bahagia. Maka berpikir bahagia, berpikir baiklah, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau yang sudah pas lampau itu, saya tidak bisa mendeteksi apakah itu karena pikiran si ibu ini, misalnya, atau pikirannya si orang ini yang kena musibah, atau hal yang lain. Ya, kita nggak bisa lagi untuk ungkit-ungkit, tetapi ya pernyataan dari ilmuwan yang meneliti tentang ini, bahwa nasib kita yang terjadi sama kita itu akibat dari pikiran dan perasaan kita. Nah, karena kita sekarang sudah tahu ada riset seperti itu, mari kita start aja sekarang. Kita bikin pikiran positif dan perasaan positif. Tekniknya sudah dikasih oleh Allah, apa? Istighfar. Tapi berat banget, Bu Aisyah, berat banget. Tobat, sholat tobat. Ada hal-hal yang kita bisa istighfar, kemudian dia sudah lapang perasaan kita, alhamdulillah. Tapi ada hal yang ya sulit banget nih, saya setelah melakukan kesalahan, saya istighfar aja nggak mempan, sholat tobat. Sudah sholat tobat, Bu Aisyah 2 rakaat, lagi besoknya. Lagi besoknya. Kenapa? Sholat tobat adalah teknik juga mempercepat ya desain baru otak kita. Kenapa? Karena dia ada gerakan-gerakan sehingga sistem sarafnya lentur. Pesan yang jalan di otak itu mudah sekali. Ya. Nah sekarang mau tahu? Masih ada waktu sedikit. Makanan yang sehat untuk otak? Nutrisinya mau? Ya, karena akan lebih cepat, sudah mendesain bagus, udah pakai cara bagus, tetapi si hardware-nya harus dirawat juga. Ya. Baik, nutrisinya untuk menjaga agar otak senantiasa dalam kondisi optimal, nutrisi yang bergizi ke otak harus selalu diperhatikan. Selain air, otak juga membutuhkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Ya. Setiap nutrisi ini memiliki peranan yang berbeda dan sangat penting bagi kesehatan otak Anda. Apa aja sih itu? Air nomor 1 ya, Bu. Karena air pembangkit tenaga listrik. Ya. Kebutuhan air, saya ulang lagi, berat badan dibagi 30. Kalau ibu 60 kilo dibagi 30 berarti 2 liter minimal minum air. Kalau ibu 90 kilo 3 liter. Ya. Masih ada yang 30 kilo? Cute. Baik, sekarang. Ya, perkembangan otak membutuhkan banyak jenis nutrisi, beberapa makanan yang baik untuk membantu mengoptimalkan perkembangan otak, ya. Ini juga saya dapat dari teman saya, neurolog, ya, Dr. Umu Atia, ya. Ikan salmon. Wah, besok harus ada yang jual salmon di sini. Siapa suka makan ikan salmon, Bu? Jadi ada apa ikan salmon? Karena dia adalah ya ikan berlemak seperti salmon adalah sumber asam lemak omega 3, DHA dan EPA, ya. Tuna boleh nggak? Boleh, tapi yang lebih banyak sumber omega 3-nya salmon. Ya, diapain, Bu? Terserah Ibu. Ya. Oke. Baik. Apalagi? Telur. Oh, kalau telur mah di rumah ada. Ah, cukup. Sekali-sekali salmon lah, Bu. Telur mulu, telur mulu. Telur dikenal sebagai sumber protein yang hebat, namun kuning telur juga dilapisi kolin yang digunakan untuk membantu perkembangan ingatan tuh. Kuning telur, Bu, siapa suka? Ada yang anti kuning telur tuh. Padahal dia cocok buat otak. Ya, supaya ibu ya ingatannya kuat, nah itu makan telur. Makan telur yang lengkap supaya nggak kebuang-buang kuningnya. Ya, salah satu bentuk olahan misalnya telur burrito. Wah, ini ada aja telur burrito. Ya,
Selai kacang. Oh, alhamdulillah di rumah makan roti sama selai kacang. Udah, Bu. Lanjutkan. Kacang tanah dan selai kacang merupakan sumber vitamin E yang baik, antioksidan kuat yang melindungi selaput saraf, mengandung tiamin yang digunakan untuk membantu otak dan sistem saraf dalam menggunakan glukosa dan energi, ya. Pokoknya dia bermanfaat untuk otak dan selaput-selaput sarafnya. Selai kacang ya, Bu. Ya, kacang tanah juga kalau Ibu nggak jadi selai, ya kacang-kacangnya aja dimakan. Ya. Gandum. Wah, keren banget, udah rotinya gandum pakai selai kacang. Dalamnya salmon. Salmon lapis telur. Ya Allah. Apa nggak keren tuh otak anak Ibu tuh? Ya, jangan cimol terus bekalnya anak. Otak membutuhkan pasokan glukosa yang konstan dan ada pada bahan makanan yang mengandung gandum. Ini glukosanya konstan ya. Serat gandum membantu mengatur pelepasan glukosa ke dalam tubuh. Serat gandum juga mengandung vitamin B yang memberikan nutrisi pada sistem saraf ya. Sistem saraf itu dia butuh yang vitaminnya B ya. B1, B2, termasuk kacang hijau ya, Bu. Ya, makan kacang hijau. Nanti asam urat Bu Aisyah, ya dikit aja jangan banyak-banyak. Oatmeal. Ya. Makan gini kan, Bu? Alhamdulillah. Iya, Bu Aisyah, alhamdulillah. Sesekali oat, sesekali salmon, sesekali telur, ya. Oat adalah salah satu sereal yang paling dikenal oleh anak-anak. Oat berbentuk seperti gabah yang sangat bergizi bagi otak. Oat memberikan energi atau bahan bakar yang sangat baik untuk otak sehingga lebih baik diberikan pada pagi hari. Supaya untuk bahan dasar dia sekolah ya, menyimpan ilmu. Oat juga merupakan sumber vitamin E. Kalau E itu selain untuk otak dia bagus untuk kulit juga, ya. Makanya sekarang ada ya masker dari oat. Ya. Iya. Oke. Dia mengandung vitamin B juga, potasium, zinc, ya, yang membuat tubuh dan otak kita berfungsi dengan kapasitas penuh. Oat ya, Bu. Pokoknya nggak usah dihafal fungsinya, pokoknya ini untuk otak bagus lah, ya. Buah beri. Alhamdulillah Bu Aisyah, buahnya stroberi, masya Allah. Kadang-kadang cranberry, cherry, ya Allah, blueberry. Blackberry, bebe dong. Strawberry, cherry, blueberry, blackberry secara umum semakin intens warnanya, semakin banyak nutrisi dalam buah beri. Ya, blackberry tahu nggak Ibu blackberry? Jamblang. Jadi Ibu kalau makan jamblang jangan malu, ya. Itu tergantung ya, jamblang itu, ya, itu di Jepang itu dicari jamblang Indonesia. Pernah diteliti jamblang, buah-buahan ini dilihat sinyalnya, jamblang paling berpancar sinyalnya. Ya. Kalau bahasa Jawa apa tuh jamblang, Bu? Apa, Bu? Juwet, pakai J ya? Juwet. Nah. Ibu nanti mudik, ya, cari juwet, jamblang. Ya. Buah beri mengandung antioksidan yang tinggi, terutama vitamin C, dan jamblang paling banyak antioksidan dan vitamin C-nya. Ya, sekarang susah ya cari jamblang ya? Diambil di Jepang. Karena orang Indonesia malu makan jamblang. Nggak ngerti soalnya. Ya, dan ini juga stroberi, buah-buah beri ini bisa mencegah kanker ya, Bu. Ya, apalagi kacang polong. Oke, kacang polong termasuk bahan makanan yang istimewa karena memiliki energi dari protein dan karbohidrat yang kompleks ya. Mengandung serat, vitamin, mineral. Dan kacang merah, suka kacang merah, Bu? Brenabon. Oh, ya, kacang merah juga mengandung asam lemak omega 3 ya, dibanding jenis kacang lainnya. Suka dibikin es krim kan kacang merah, Bu? Ya, kalau Ibu lagi duduk-duduk mau makan es, carinya es kacang merah gitu ya. Sayuran berwarna-warni ya, Bu. Pokoknya sayuran warna-warni. Ya, tomat kah, ubi jalar, labu, wortel, bayam. Pokoknya sayuran lainnya adalah sumber antioksidan yang terbaik untuk menjaga sel otak tetap kuat dan sehat. Buat apa sih nutrisi ini, Bu Aisyah? Itu tadi sambungannya bagus, Bu. Kita omongin baik-baik,
tapi kurang bagus, lemnya, sambungannya, ya kalah juga sama yang sel yang lama. Ya Bu, makanya tetap nutrisinya harus diperhatikan. Ya, susu dan yogurt. Suka Ibu minum susu, Bu? Generasi saya nggak suka loh. Makanya agak-agak gitulah sambungan otaknya. Ya sudah, yogurt. Makanan yang diolah dari susu dan dikemas dengan protein dan vitamin B, penting untuk pertumbuhan jaringan otak dan nih neurotransmitter tadi. Neurotransmitter itu yang keluar antara sel ini ke sini, lemnya nih. Ya, nah, itu tadi. Susu dan yogurt mengandung kandungan protein dan karbohidrat yang lebih besar dan merupakan sumber energi yang disukai oleh otak. Ibu suka makan yogurt? Oke, mudah-mudahan di depan ada jual yogurt tuh. Ada kan? Insya Allah kita borong ya. Untuk meningkatkan perekonomian saudara kita juga. Oke? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memerlukan 10 kali lebih banyak dosis vitamin D. Vitamin yang bermanfaat bagi sistem neuromuskular. Jadi vitamin D juga itu bagus untuk saraf dan otot. Ya, susu dan yogurt ya Bu. Untung sekarang anak-anak suka minum susu ya. Saya dulu minum susu harus dicampur pakai teh. Teh susu namanya. Kalau ditarik-tarik ini jadi teh tarik ya. Oke. Daging sapi tanpa lemak. Ya Bu, besi dalam mineral penting yang membantu anak-anak tetap bersemangat dan berkonsentrasi. Ibu, coba Ibu perhatikan sklera mata anak. Ini yang ini. Kalau putih banget berarti kurang zat besi. Berarti dagingnya tuh kurang tuh. Ya. Coba Ibu, coba lihat temannya. Coba giniin sama temannya. Ya, biar latihan-latihan. Yang ini nih. Memang dia putih kemerahan kan? Agak pink gitu kan? Nah, itu yang bagus. Tapi kalau hampir semuanya 3/4 putih berarti kurang zat besi. Nanti tuh anak bahaya. Kalau kurang zat besi, dia nggak bisa membentuk hemoglobin. Padahal hemoglobin ini yang nanti gandeng oksigen untuk ke otak. Cari tahu kenapa. Apakah makanannya kurang atau cacingan? Karena cacingan juga bisa mengurangi ya zat besi. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada cacingan, telur cacing nggak ada, tapi ini kurang, ya ini ditambah. Daging sapi tanpa lemak adalah salah satu sumber zat besi yang paling banyak diserap. Untuk yang vegetarian, kacang hitam dan burger kedelai adalah pilihan tanpa daging yang kaya zat besi. Jadi kacang hitam dan burger kedelai, bukan keledai, kedelai. Ya. Ada yang vegetarian, Bu? Jadi gantinya itu ya Bu ya, kacang hitam ya Bu? Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi sudah semua dibagikan, proteinnya juga, nutrisinya juga, dan teknik-tekniknya ya Bu. Teknik-tekniknya. Sudah ya? Iya. Bu Aisyah, kalau besok-besok nih, ada yang kita mau bikin pengharapan baru, ya udah Ibu sebut-sebut. Tapi keuntungannya ditulis, Ibu ingat. Gitu. Yang seneng nulis. Ya, atau Ibu ketik di dalam gadget Ibu. Apa sih harapan-harapannya? Ya. Tapi satu lagi terakhir, waktu Ibu bikin pengharapan, kalimatnya harus diperhatikan. Dia ada ya, membentuk harapan atau afirmasi di dalam otak itu ada kaidahnya dalam bahasa. Apa? Dimulai dengan kata pribadi yaitu saya. Ya, saya, aku, kulo atau apa saja, atau Ibu Aisyah gitu ya, nama sendiri Ibu sebut. Dan kalimat kalau Ibu bikin pengharapan, dia present tense, kalimat saat ini. Hindari kata ingin, akan, pengen. Ya Allah, saya pengen anak saya, misalnya gitu ya, anak soleh, pengennya dicoret. Jadi apa dong Bu Aisyah? Kalau Ibu minta sama Allah bilang mohon. Karena mohon itu bukan future, mohon itu permintaan sekarang. Ya Allah, saya mohon ya Allah, anakku anak soleh. Udah gitu. Nah, Sobat Shopee, kalian gak usah khawatir lagi kalau mau belanja online, tapi nggak punya rekening bank atau kartu kredit. Pakai aja